baru. Ya terserah yang Sama pegawai KPP lain. Selamat malam kawan pajak, kembali lagi dengan saya Diana dan teman saya. Sorry. Oke. Cek. Selamat malam kawan pajak, kembali lagi dengan saya Diana Nurfaidah dan kawan saya Muhammad Idul Ma'ruf dalam acara Dialog Interaktif Pajak KPP Pratama Pangkalan Bun. Nah, malam ini kita mau ngobrolin pajaknya bendahara instansi pemerintah, Mas. Iya. Nah, perkenalkan saya di sini selaku host dan Mas Widodo Ma'ruf sebagai pembicara. Narasumber ya? Iya, narasumber ya. Biasanya saya yang host nih. Sekarang tukeran ya? Iya, betul. Nggak tukeran sih, saya kan belum pernah. Ini juga ada giveaway-nya loh. Oh iya kan? Kita sediakan 5 giveaway loh. 5 giveaway bagi penonton yang gimana nih? Paling interaktif. Paling interaktif, berarti jangan lupa komen. Nah, komennya tuh bisa tanya, bisa apa lagi Mas? Selain pertanyaan. Tanya sih. Atau cukup tanya aja? Tanya aja. Cukup tanya aja, nanti pertanyaannya bakalan dijawab di malam ini. Kalau misalkan pertanyaannya banyak, nanti bakalan kita catat dan kemungkinan bisa kita jawab di live berikutnya ataupun nanti kami balas di kesempatan berikutnya. Iya, betul sekali. Oke, kita mulai ya. Ini kamu mau nanya apa nih? Ini kan ngobrolin tentang pajaknya bendahara pemerintah nih. Sebelumnya bendahara instansi pemerintah tuh apa sih Mas maksudnya? Yang dimaksud tuh? Nah, jadi sebenarnya bendahara instansi pemerintah itu adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas atas nama negara untuk menerima, menyimpan, dan membayarkan atau menyerahkan uang APBN, APBD. Jadi dia itu berhak menerima, menyimpan, terus dan tidak lupa juga bahwa bendahara instansi pemerintah itu ada ketika dia masuk ke bendahara pengeluaran, berhak untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Berarti jadi tetap ada kewajiban pajaknya ya. Jadi selain tadi menyimpan ya kan, terus menerima uang, misalnya ada bendahara penerimaan namanya,
itu juga kalau dia bendahara pengeluaran bertransaksi, dia punya kewajiban untuk pemotongan atau pemungutan pajak. Oh, sebelum ke pemungutan dan pemotongan pajak nih, maksudnya orang dan badan itu apa sih? Kan tiap orang juga punya badan ya. Maksudnya badan di sini itu apa sih? Nah, sebenarnya dulu sebelum dulu itu bendahara pemerintah itu mempunyai banyak nama NPWP-nya. Zaman dulu ya. Yang dulu. Jadi ada bendahara A, bendahara B, gitu kan. Oh, depannya ada bendaharanya gitu. Nah, tapi sekarang itu semenjak 2020 ya, udah mulai diwajibkan bendahara itu menggunakan NPWP instansi pemerintah. Jadi udah satu nih. Instansi pemerintah. Jadi NPWP-nya atas nama instansinya. Terus NPWP yang dulu? Dulu dihapuskan. Yang dulu dihapus. Ya, berarti sekarang udah punya baru semua ya? Betul. Oh gitu. Namanya berarti udah nggak ada bendaharanya atau gimana? Nggak ada. Jadi langsung instansinya. Cukup nama instansinya aja. Kayak gitu. Di sini ya kayak kantor pelayanan pajak Pratama Pangkalan Bun. Jadi nggak ada embel-embel bendahara sekarang. Dengan menggunakan itu dia terdaftar sebagai wajib pajak. Bendaharanya instansi pemerintah. Gitu. Berarti walaupun namanya itu instansi, tetapi terkait kewajiban perpajakannya itu sesuai dengan kewajiban bendahara pemerintah. Betul. Gitu ya Mas. Oh gitu. Nah, ada berapa jenis sih bendahara instansi pemerintah itu? Nah sebenarnya kalau ada dua ya. Jadi ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran. Selain itu juga kalau bendahara instansi pemerintah itu levelnya juga dibagi. Ada bendahara instansi pemerintah pusat, bendahara instansi pemerintah daerah. Daerah tuh yang kayak kabupaten, provinsi. Ya kan ada tingkatannya ada dua tuh. Ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat kabupaten. Nah, terus terakhir itu sekarang bendahara instansi pemerintah desa. Karena desa sekarang udah punya anggaran sendiri. Wah, keren ya. APBDes namanya. Jadi perlu perlu adanya bendahara pemerintah di sana karena udah punya anggaran. Kalau dulu kan belum ada. Oh, berarti kalau ada 3 jenis instansi pemerintah ini berarti masing-masing punya kewajiban ya? Betul sekali. Dari mulai pemerintah pusat, daerah sampai desa. Iya, jadi itu pengelolaannya mirip-mirip. Ya semuanya sama, tinggal tergantung dengan anggarannya mereka, belanjanya mereka seperti itu. Berarti maksudnya pajak di sini itu pajak yang gimana Mas? Atas transaksi mereka atau pajak yang gimana? Nah, pajak di sini itu atas transaksi pembelanjaan anggaran mereka. Jadi kan kalau misal mereka punya dana, terus belanja nih. Nah itu kan belanja kan ada ketentuan-ketentuan bisa dipotong pajak. Perkanannya, entah pajak 4 ayat 2, pasal 4 ayat 2, banyak pasal ya 22, pasal 23, kan banyak. Nah itu juga mereka punya kewajiban dan harus tahu pajaknya ini potongannya berapa, tarifnya berapa. Nah, berarti bendahara enggak cuma bendahara yang ngasih duit, ngeluarin duit juga ya? Iya, enggak hanya sekedar ngeluarin duit, tapi dia harus belajar pajak juga. Iya. Oke, bagi Bapak Ibu yang bendahara malam ini masih baru nonton, silahkan disimak sampai akhir biar tahu nih kewajiban pajaknya itu gimana. Oke? Nanti juga bisa ditanyakan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini. Nah, balik lagi Mas ke tadi, kan ada 3 jenis nih. Contohnya apa sih bendahara instansi pemerintah pusat tuh? Instansi pemerintah pusat tuh seperti KPP kantor pelayanan pajak ya. Pratama Pangkalan Bun. Karena di sini kan kantor kementerian. Jadi di bawah kementerian itu dinamakan penyebutannya bendahara instansi pusat, instansi pemerintah pusat. Kan langsung di bawah kementerian. Nah, kalau untuk daerah itu tergantung dia instansinya mana, provinsi kan atau tingkat kabupaten atau kota. Kalau di sini contohnya bendahara apa tuh Mas? Bendahara misal PU, bendahara PUPR ya. Terus dinas Bapeda, terus DPKAD seperti itu. Dinas pendidikan juga ya? Dinas pendidikan, dinas kesehatan. Yang depannya dinas-dinas ya. Itu semuanya ya berarti. Semuanya. Oh gitu. Kalau yang desa berarti semua desa. Semua desa. Tapi kelurahan tidak termasuk. Oh iya. Ya, jadi, kelurahan nggak termasuk ya? Iya, kelurahan itu masuknya subunit ke kecamatan. Oh gitu. Oke. Nah selanjutnya nih Mas,
uh, bendahara itu gimana sih milihnya? Dia kan punya dana nih. Nah, aku mau membelanjakan dana atau sesuai anggaran yang udah aku bikin nih. Nah, itu ada kriteria nggak lawan transaksiku? Oh, kriterianya. Sebenarnya kalau secara kriteria sih disarankan bendahara untuk bertransaksi dengan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai NPWP. Dan diutamakan untuk yang sudah PKP atau pengusaha kena pajak. Harus punya NPWP. Dan disarankan untuk PKP. Karena di PKP itu nanti transaksinya lebih jelas karena PKP juga mengeluarkan faktur. Gitu. PKP itu apa sih? Pengusaha kena pajak. Oh, PKP itu pengusaha kena pajak. Ya, jadi pengusaha kena pajak ini adalah wajib pajak yang bisa mengeluarkan faktur pajak untuk transaksinya. Oh, aku harus cari lawan transaksi yang punya NPWP nggak biar aku bisa beli barang dia gitu. Misal kantor butuh ATK nih, aku beli ke dia. Apakah aku harus nanya dia dulu punya NPWP nggak Pak? Punya NPWP nggak Bu? Gitu. Iya. Kalau seharusnya memang ditanyakan karena ada perbedaan nanti jika punya NPWP atau tidak. Kalau punya NPWP tarifnya akan normal. Tetapi kalau tidak punya NPWP dikenakan tarif bisa yang 100% lebih tinggi, bisa yang 120% lebih tinggi, tergantung dengan penghasilannya dia apa. Gitu. Maksudnya pajak penghasilan yang dikenakan apa. Nah, tentunya tidak memungkiri bahwa bisa juga transaksinya dengan non yang tidak punya NPWP. Ya, tapi ya tadi ya, kalau tidak punya NPWP transaksinya akan lebih tinggi. Jadi penghasilannya akan berkurang. Gitu. Ini kalau ada pertanyaan langsung dijawab aja bagaimana nih Mas? Boleh. Nah, oke. Kita cek dulu. Dari WR.Nugroho. Nah, ini halo, selamat tanya. Mas Nugroho. Halo. Ini aktif loh. Kemarin siap ini ya, siap kemarin ada live ya. Tanya, terus kemarin Kipas menang nih Mas. Udah menang ya. Iya. Keren banget nih Mas. Perlu dipertahankan dan ajak teman-temannya buat komen. Iya, diajak teman-temannya. Nah, oke, ke pertanyaannya Mas. Mau tanya, untuk pemungutan PPh 22, jika bendahara sebagai pemungut kemudian melakukan transaksi pembelian barang ke BUMN, yang juga sebagai pemungut PPh itu yang melakukan pemungutan PPh-nya siapa ya? Yang melakukan pemungutan PPh. Jadi tergantung kalau yang transaksi adalah kita, ya kan? Misalnya transaksi bendahara nih. Saya misal jadi bendahara. Mas Dara jadi BUMN-nya. Nah, terus misal saya yang beli gitu. Terus gimana tuh? Itu transaksinya sebaiknya dikembalikan ke bendahara pemerintah. Jadi tetap kewajibannya bendahara pemerintah adalah melakukan pemotongan dan pemungutan. Tetap diutamakan ya, transaksinya itu. Jadi perpajakannya diurus oleh bendahara pemerintah. Berarti nanti kalau saya beli barang ke BUMN, nanti tetap saya yang ngurus sebagai bendahara. Gitu ya. Oke, gitu ya jawabannya Mas WR.Nugroho. Ini pertanyaan kelas kakap sebenarnya. Ini pertanyaannya udah keren-keren ya. Oke, kita lanjut dulu ya Mas. Tadi kan udah dijelasin nih bagi perbedaannya bagi yang udah punya NPWP sama yang belum. Tadi udah disinggung ya, ada perbedaan pengenaan pajak tuh di situ. Nah, apa sih keuntungannya antara punya NPWP sama enggak? Tentunya kalau punya NPWP dia akan dikenakan tarif normal ya. Ya, maksudnya normal tuh gimana sih Mas? Jadi di pajak penghasilan kan ada tarifnya ya. Pajak penghasilan misal contohnya PPh 22, pajak penghasilan pasal 22. Nah itu kan dikenakan atas transaksi pembelian barang oleh bendahara pemerintah melalui APBN, APBD, APBDes yang di atas 2 juta. Di atas 2 juta. Itu iya, pembelian barang atau pembelian. Nah, itu ketika punya NBP kena tarifnya itu 1,5%. Tetapi kalau tidak punya NBP dia akan naik 1,5%, kenaikannya 100% menjadi 3%. Tentunya PPh 22 ini kalau misal kenanya 3% kan jadi lebih besar. Jadi mengurangi penghasilan dari si yang punya barang. Berarti misal aku punya NPWP, tadinya aku
cuma dipotong 1,5%. Iya. Kalau aku nggak punya NPWP, aku jadi dipotong 3% ya. Betul sekali. Ih, berarti banyak banget ya untungnya. Iya, jadi lebih besar. Jadi lebih besar. Kalau misal Mas yang belanja di saya banyak, berarti itu banyak banget yang dipotong ya kalau nggak punya NPWP. Jadi keuntungannya mempunyai NPWP seperti itu. Oh gitu. Kalau misalkan nih Mas, kewajiban bendahara instansi pemerintah selain bayar itu tadi apa sih? Ada kewajiban lain nggak terkait pajak? Kewajiban selain pembayaran ya, kan ada bendahara pengeluaran. Nah, terus kalau dia melakukan pembayaran, selain itu juga melakukan pemotongan dan pelaporan. Jadi nggak berhenti tuh ketika transaksi. Nggak cuma bayar, nggak cuma motong terus disetor pajaknya, tapi harus pelaporan juga. Oh, harus lapor juga. Iya, dan laporannya tiap bulan. Oh, berarti yang dilaporin itu atas transaksi yang selama masa berlangsung. Misalnya transaksi September dilaporkannya bulan Oktober. Batas waktunya misal PPh untuk masa PPh itu sampai tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau PPN sampai akhir bulan berikutnya. Oh. Kalau misal nih saya dalam bulan tersebut nggak ada transaksi, perlu lapor nggak? Jadi tetap dilaporkan cara nihil ya. Sekarang kan ada namanya e-Bupot. Iya. E-Bupot unifikasi. Nah itu gimana tuh? E-Bupot unifikasi ini kita juga lagi sedang menggalakkan kampanye ke bendahara-bendahara pemerintah ya untuk e-Bupot unifikasi ini. Itu dia pelaporannya enggak masing-masing pasal. Kalau dulu kan laporannya PPh 4 ayat 2 sendiri. Dulu sendiri-sendiri. Iya, PPh 21 sendiri, 22 sendiri. Nah, terus sekarang ini untuk PPh 4 ayat 2, PPh pasal 15, terus PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN itu bisa dilaporkan langsung. Namanya menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi. E-Bupot unifikasi. Dan PPh 21 tersendiri juga, tetapi dalam satu aplikasi juga di DJP online. Iya. Jadi sekarang lebih mensimplifikasi laporan. Jadi kalau nihil, misal nihil di PPh 23, ada PPh 22-nya ya tetap lapor. Tetap terlaporkan. Nah, terkait pelaporan tadi Mas, kalau misalkan itu kan harus lapor ya. Lah kalau saya lapornya telat atau saya lupa nih kemarin ada banyak kerjaan, terus ingat-ingat udah telat nih dari batasnya, terus gimana? Nah kalau telat itu sebenarnya ada sanksi administrasinya ya. Aduh, ada sanksi ya. Jadi jangan sampai telat, ingat tanggal batas pelaporan. Untuk SPT unifikasi sekarang itu tanggal 20 bulan berikutnya. Tanggal 20 bulan berikutnya. Iya, otomatis PPN karena masuk ke unifikasi, otomatis dia ngikut pelaporannya gitu. Kalau telat ya mungkin PPN-nya nggak telat. Kalau misal dilapor di akhir bulan nih, PPN-nya nggak telat, tapi PPH-nya nanti telat. Seperti itu. Berarti saya harus rajin nih kalau misalkan udah ganti bulan, udah langsung direkap ya harusnya. Iya, harusnya setiap transaksi sih langsung direkap. Gitu ya, lebih baiknya biar nggak lupa ya transaksi apa aja. Itu juga teman-teman sekalian, kalau di sini ada bendahara, silahkan kalau kalian bertransaksi, ya kan. Kalau misal masih belum memahami e-Bupot, silahkan datang ke kantor pajak terdekat. Nah, nanti akan dibantu petugas helpdesknya. Betul. Nanti akan dilayani sampai Bapak Ibu merasa jelas seperti itu. Nah, kita jawab pertanyaan lagi ya Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Tabib Wonogiri. Nah, barusan dijelasin kalau nggak punya NPWP dikenakan 120% lebih tinggi dari tarif normal atau 20% lebih tinggi dari tarif normal. Mungkin apa ya penyampaiannya ya. Jadi sebenarnya misal nih kena tarifnya itu 10.000. Nah, kalau untuk PPh 21 itu misal tarif pajaknya 10.000, dia nggak punya NPWP, itu kenanya plus 20% atau 120% dari 10.000 ini, berarti kena dendanya nanti 12.000. Berarti maksudnya 20% itu dari yang sebelumnya, gitu. Atau dari yang sebelumnya dikalikan 120%, gitu ya Mas? Gitu. Iya. Tapi
misal PPh 22, 23 itu kan kenaikannya 100%, kenaikannya 100%. Berarti beda ini ya berarti. Beda. Tadi misal tarifnya 1,5% jadi 3%. Oh gitu, berarti masing-masing pasal itu ada perbedaan ya, iya, kenaikan tarifnya itu berapa. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin sudah jelas. Semoga jelas. Habib Wonogiri. Halo. Bapak-bapak suhu-suhu, selamat datang. Nah ini ada lagi Mas, dari Atik Cantika. Halo Kak, ini ada pertanyaan, bagaimana cara pemotongan bagi wajib pajak yang bertransaksi dengan melampirkan surat PP23 di 2021 ini? Ya, pemotongan bagi WP ini berarti bertransaksi dengan bendahara ya. Nah, jadi WP sebelumnya ini diharapkan sudah mendaftarkan surat keterangan menggunakan PP23 di aplikasi DJP Online. Karena sekarang ini sudah memakai aplikasi EduPort, ya kan? Jadi untuk bisa memanfaatkan surat PP23 ini, surat keterangan PP23 ini, dia harus tadi melampirkan hasil print dari KSBP surat keterangan yang dicetak di DJP Online yang menerangkan bahwa dia menggunakan PP23 gitu ya. Jadi nanti itu diberikan ke bendahara, lalu bendahara nanti akan menginputnya di bukti potong. Jadi nanti bisa kena tidak dipungut untuk PPh 22 atau 23. Oh, berarti yang harus punya ini adalah lawan transaksinya. Lawan transaksinya. Bukan bendaharanya ya. Kalau bendaharanya nanti tinggal masukin aja gitu. Iya. Melampirkan surat keterangan PP23 ke EduPort unifikasi. Jadi itu harus dari aplikasi ya, karena kadang kalau misal udah mengajukan dulu di kantor pajak, belum tentu bisa terdeteksi di aplikasi EduPort. Gitu. Jadi sekarang ada sinkronisasi, tapi ini jadi bagi wajib pajak sekarang yang nonton ingin memanfaatkan PP23 yang tarifnya 0,5%, silahkan mengajukan di DJP Online. Oh, di DJP Online. Itu cara pengajuannya berarti sekarang udah online semua ya Mas? Di DJP Online ada. Itu kalau boleh tahu Mas, bagi teman-teman yang belum tahu atau mungkin ada wajib pajak yang ingin bertransaksi dengan bendahara pemerintah, itu di bagian mana sih? Misal saya udah punya nih DJP Online, udah bisa login, itu di bagian mananya? Untuk pengajuan surat keterangan PP23-nya. Nanti di profil ya, di bagian layanan itu nanti dicari yang ada KSBP. Kalau jelasin saya nggak apa juga. Iya. Jadi nanti mungkin dicari aja di menu profil terus layanan KSBP. Nah itu nanti milih surat keterangannya atau di situ. Saya lupa. Banyak jenisnya jenisnya. Ya. Nanti tinggal dipilih yang surat keterangan PP23. Betul sekali. Iya. Gampang banget ya sekarang dapatnya. Iya. Sekarang semua layanan di Direktorat Jenderal Pajak selalu mengutamakan online sekarang. Wah, sekarang udah serba online ya, lebih gampang, nggak perlu kemana-mana. E-filing aja ya. Iya. Nah, juga mengingatkan bagi kawan-kawan kawan pajak yang ada di rumah yang belum lapor SPT tahunan, yuk lapor sekarang karena sebentar lagi udah ganti tahun nih. Masa jangan sampai kewajiban yang kemarin masih numpuk. Masa mau tahun depan. Yuk lapor ya. Iya, karena lapor SPT tahunan nggak harus datang ke kantor pajak, tapi bisa e-filing aja. Oke. Kita cek lagi nih Mas, ada pertanyaan nggak ya? Ada pertanyaan. Habib Wonogiri udah, Atik Cantika udah. Oke, silakan bagi teman-teman yang baru aja join. Kita ada 5 giveaway bagi penonton yang aktif. Yang kalau interaktifnya 5 orang ini aja ya udah. Iya. Jadi buat mereka ya. Udah, baru 3 nih Mas. 2-nya aduh gimana nih? Masih ada 2 orang lagi nih yang masih bisa mendapatkan giveaway dari kami. Nanti akan dikirim langsung atau kalau mau ngambil ke sini ya kalau sini. Bisa ya? Bisa. Jadi diambil atau nanti kita akan kirimkan. Gitu. Jadi free ongkir pokoknya. Giveaway-nya boleh di-spill nggak? Apa sih? Giveaway-nya ada tumbler. Nih? Ada tumbler. Ada Tupperware juga. Tumbler, Tupperware. Nah itulah yang
antara itu nanti sama sebut merek ya. Ya, kotak makan. Dan mungkin alat tulis. Terus dan yang lain ada. Souvenir menarik ya dari kami, tentunya yang bisa berguna buat teman-teman gunakan sehari-hari. Betul sekali. Pokoknya nggak ada ruginya teman-teman bertanya, komen di bawah ini, nggak harus bayar, nggak harus ada syarat lain-lainnya, cukup komen aja, tanya. Ini yang nonton berapa nih? Sekarang yang nonton 13 nih. Wah, lumayan ya. Iya. Mungkin ini Mas, kalau misalkan nih selain saya datang ke kantor pajak, ada saluran informasi apa aja sih yang bisa saya tanya gitu? Nah, kalau misal untuk ingin mendapatkan informasi dari DJP, itu bisa ke portal DJP di www.pajak.go.id atau melalui kering pajak juga telepon bisa di 1500 200. Atau kalau di kita juga punya layanan WhatsApp, itu ada di Benar. Saya bacain link-nya ya. Oke. Jadi kita ada Linktree /KPP 713 atau kalau mau menghubungi lewat telepon itu di 0532 25941 atau 25938. Nah, kita juga ada layanan WhatsApp. Banyak banget ya. Ya, jadi pokoknya kita ingin bisa dihubungi dari manapun. Gampang banget berarti ya dihubungi. Kalau misalkan aku butuh info apa-apa, aku tinggal, misal aku punya WhatsApp, aku WhatsApp aja. Aku punya Instagram, DM bisa? DM bisa, tapi nanti kalau misal pertanyaan lebih teknis kita arahkan ke WhatsApp. Berarti nanti dikasih tahu ya di DM gitu, nanti menghubungi ini gitu. Nah, nomor WhatsAppnya ini bisa dicatat nih, 0899 2500 200. Oh ya, 0899 2500 200. Nah, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita, atau boleh nih kalau misal kawan pajak semua yang nonton share ke kenalan-kenalannya ya. Iya. Karena pasti ada giveaway ya Mas? Iya, ada giveaway, dan kita akan rutin nih kegiatannya, kita akan rutin. Kita ada kuis pajak Senin. Tiap Senin ya? Setiap Senin. Tiap nanti minggu tuh? Ini akan tiap minggu nih. Kemarin tiap minggu nih. Kemarin sempat absen. Dialog pajak juga ini akan dirutinkan tiap minggu. Pertama tadi kuis pajak Senin. Terus dialog pajak. Dialog pajak tiap kapan tuh? Dialog pajak tiap Jumat. Tiap Jumat malam. Itu seminggu sekali tuh? Iya. Atau 2 minggu? Akan seminggu sekali. Gila ya ampun, bakalan banyak banget nih giveaway bagi penonton yang interaktif. Pokoknya jangan lupa setiap jadwal-jadwal itu terus ikutin kegiatan KPP Pratama Pangkalan Bun. Iya, betul sekali. Kalau perlu info lebih lanjut gimana? Follow Instagram. Follow Instagram. Besok ada acara baru. Apa tuh? Namanya Kisah Baru. Ya, apa tuh? Jadi kita akan mengundang tokoh-tokoh di Pangkalan Bun. Tokoh apa maksudnya? Tokoh bisnis bisa juga, atau yang profesi, atau tokoh masyarakat, ya kan. Jadi nanti kita akan mengulik nih cerita-cerita dari mereka, dari sisi mereka. Biar kita nggak selalu ngomongin pajak. Nah, kita mendengarkan sisi lain dari tokoh-tokoh sih, gimana biar bisa jadi orang sukses gitu ya. Betul. Nah, besok ini ada program baru. Gitu ya. Jadi hostnya Mas Dolo juga? Iya. Keren banget ya, host andalan. Pokoknya kita akan membuat Instagram Pajak Pebun ini akan lebih bermanfaat ya bagi para followers, para penonton, sambil belajar pajak, sambil kenal pajak, dapat ilmu, bisa ilmu bisnis, ilmu karir, ilmu pokoknya macam-macam. Kali mendayung banyak pulau terlewati ya. Nah, bagi teman-teman nih yang di luar kota boleh ikut juga ya? Boleh banget. Ini nggak usah khawatir, hadiahnya nanti dikirim nggak Mas? Dikirim. Pasti dikirim. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Kita cek. Itu yang Gak ada. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari wr.nugroho. Tanya lagi biar semakin paham jika bendahara melakukan pembelian kepada
dalam penjual yang sama, tapi nominalnya 1,5 juta dilakukan 3 kali sebulan. Apakah akan memungut PPh atau tidak ya? Nah, jadi kan ada aturan kalau pembelanjaan yang kena pajak, misal belanja barang ya, dikenakan apa ya? Akan dikenakan pajak PPh dan PPN. PPh dua-dua utamanya kalau belanja barang itu kalau nominalnya di atas 2 juta. Oh, kalau di atas 2 juta ya Mas? Iya, itu jadi kalau misal 1,5 juta, misal nih minggu pertama 1,5 juta, minggu kedua 1,5 juta, minggu ketiga 1,5 juta. Ya, karena nominalnya sudah 2 juta ya nggak ada potongan pajaknya. Oh, atau nggak gitu. ada pemungutan pajaknya. Berarti maksudnya di atas 2 juta itu sekali transaksi? Sekali transaksi. Oh, maksudnya dan beda kwitansi ya. Oh, beda kwitansi ya. Oh, gitu. Beda SPKD juga untuk pembayaran dan lain-lain. Itu untuk bendara ya? Iya, betul. Lanjut. Dari Sulistiani Lita 2019, izin bertanya Mas, untuk pajak konsumsi bagaimana cara menghitung pajaknya antara pajak konsumsi nasi kotak dengan catering? Nasi kotak. Gimana tuh? Nasi kotak dengan catering. Ini apakah beda itu Mas? Tergantung wajib pajaknya. Tergantung wajib pajaknya. Mungkin bisa lebih diperjelas ya. Kalau misal di sini kita kalau transaksi dengan orang pribadi, nah kita sarankan untuk memotong PPh pasal 21. Orang pribadi itu PPh 21. Ya, kalau badan dikenakan jasa catering, PPh pasal 23. Seperti itu. Oh. Jadi sebenarnya kalau konsumsi nasi kotak dengan catering, ya menurut saya sama aja sih kan, tergantung wajib pajaknya apa. Oh, tergantung lawan transaksinya ya. Oh, berarti lagi-lagi ditanya NPWP-nya orang pribadi atau berbadan hukum? Iya, ya? Seperti kayak PT, CV. PT, CV, koperasi mungkin ya. Betul kan. Oke. Makanya bendahara itu perlu menanyakan lawan transaksinya. Oh, itu hal siapa pertama ya? Sebelum ini ya, sebelum transaksi ya. Sebelum membayar. Sebelum bayar. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Sri Rahayu Fitriati. Izin bertanya, ketika rekanan bukan PKP, tetapi pembelian di atas 2 juta dan kami tetap memotong PPN, bagaimana cara pelaporannya? Bagaimana cara pelaporannya? Wah, ini Bu Sri Rahayu. Ini sepertinya bendahara KPP bendahara di daerah kita nih. Wah, keren berarti ya. Kita tepat sasaran berarti ya. Jadi untuk rekanan yang bukan PKP. Ya, rekanan bukan PKP. Belinya di atas 2 juta. Kemungkinan pertanyaan terkait ibu kota. Ya kan. Jadi jika dia bukan PKP, itu belum terfasilitasi di ibu kota untuk memasukkan KTP. Oh, kan KTP. Sorry ini bukan rekanan bukan PKP ya. Oh iya. Jadi kalau dia bukan PKP, itu bisa menggunakan NPWP. Jadi nanti pelaporannya itu menggunakan dokumen lain. Jadi berupa kwitansi. Tapi dalam kwitansi itu sudah termuat PPN. Jadi pembelanjaannya kan di atas 2 juta kena PPN dan PPh kan. PPh pasal 22 misal pembelian barang. Nah, itu nanti bisa menggunakan kwitansinya, dalam kwitansi itu sudah include PPN. Oh, berarti nanti ada ini ya, menu buat ngupload dokumen atau jenisnya gitu? Iya, terus untuk cara pelaporannya dan kalau sekarang sih melalui e-bupot ya, verifikasi. Kalau sebelumnya pakai ISPT. Oh, gitu. Kalau sekarang udah serba online. Iya, jadi lebih pelaporannya mudah. pakai aplikasi, nggak usah manual. Nah, oke, nggak perlu print-print. Kayak ribet nanti. Berarti harusnya ini bakalan lebih rajin lapor ya, Mas. Jadi untuk transaksi dengan bendahara instansi pemerintah, itu bendahara ketika transaksinya di atas 2 juta wajib memungut PPN. Karena gini, bendahara ini kan belanja menggunakan anggaran belanja dan pendapatan negara atau daerah atau desa. Nah di situ sebenarnya sudah dititipkan udah include pajak, udah include pajaknya dalam anggaran, udah include pajak. Jadi mau rekanan punya PKP atau nggak PKP atau tidak ber-NPWP, itu tetap dipungut pajak. Dipungut PPN, dipungut PPN-nya. Kenapa? Karena di sini yang belanja adalah
Oh, berarti tergantung siapa yang melakukan transaksi ya, Mas? Iya, karena di situ tadi ada apa? Sebenarnya yang dibeli kan sebenarnya barang kena pajak juga. Dan ini yang belanja pemerintah, jadi ada kewajiban sendiri. Beda cerita kalau ini bukan bendahara ya. Kalau swasta gitu. Oh, beda lagi nih ya. Lagi, gitu. Kita sekarang fokus ke bendahara instansi pemerintah. Jadi ya. ada tanggung jawab untuk pemungutan BPN. Oh, karena itu kan uangnya dari rakyat juga. Iya. Kembali lagi ke dinas-dinas, nanti kan dibelanjakan lagi ya. Iya, betul. Nanti kan pajaknya ke rakyat juga. Nah, berarti di situ ada tanggung jawab ya. Betul. Kita sebagai rakyat juga ikut mengawasi, ikut tertib juga. Yes. Nah, kalau kita dengan punya NPWP, dipotongnya lebih sedikit, dan kita bayarnya sesuai dengan ketentuan, berarti kita juga ikut turut mengawasi. Betul. Dan kita berkontribusi loh terhadap. Secara nggak langsung berarti ya. Saya punya NPWP, wah bangga lah ya. Dan ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jika misalnya ada belanja oleh APBN, APBD gitu kan, dan transaksinya dengan wajib pajak lokal, wajib pajak yang bersangkutan, tentu nanti pembagian APBN atau dana bagi hasil ke pemerintah setempat itu akan lebih tinggi, dan juga APBD-nya misal dana desa nih dibelanjakan, terus transaksinya dengan orang-orang di desa tersebut, itu juga nanti dana bagi hasilnya akan lebih tinggi bagi desa. Gitu. Jadi ketika transaksinya terjadi, untungnya punya NPWP adalah itu, dana yang dibelanjakan, pajak yang dipotong atau dipungut, itu nanti akan kembali lagi berupa dana yang dibagikan pemerintah. Oh, dana bagi hasil itu. Iya, jadi jangan salah kalau misal kok dipotong, tapi nanti pada akhirnya akan kembali ke masyarakat lagi. Jadi muter-muter aja, kita perlu perputaran roda keuangan. Oh, berarti otomatis kalau gitu, misal saya jadi bendahara, saya belanjanya di warga lokal, otomatis ikut membangun perekonomian di. Iya, membangun perekonomian, dan nanti bisa jadi APBD, APBDes-nya itu akan naik porsinya. Iya. Jadi jangan salah, kalian bayar pajak itu sebenarnya juga nanti akan kembali lagi untuk kalian, untuk pembangunan, jalan. Ya kan sekarang, apalagi sekarang ada lagi tren nih di Pangkalan Bun, desa wisata. Desa wisata mana tuh, Mas? Saya kok lupa ya. Ini kemarin saya sering ini. Boleh nih. Desa karena kita sekarang wilayah kerjanya di Pangkalan Bun ya. Boleh lah kita explore mana sih kota wisata atau desa wisata. Tadi kemarin saya agak lupa ini. Ini mungkin lain kapan-kapan kita nyambungin ya. Bagaimana dari kepala desanya bisa mencapai desa wisata menggunakan dana desa, itu juga perlu kita explore nih. Di resmikan wisata Sawah Tirta Mulia di Desa Pangkalan Dewa. Desa Pangkalan Dewa. Jadi ada wisata Sawah Tirta Mulia nih. Keren tuh ya buat foto-foto. Buat foto-foto. Udah kekinian gitu ya. Kekinian banget lah. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya Mas ke pertanyaan berikutnya. Tadi sampai Sri Rahayu Fitriani. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Atik Cantika. Sudah ada surat PP 23, cuma penerapan bukti potongnya kita minta ke bendahara apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan? Oh, aku udah ada nih Mas PP 23-nya, surat keterangannya. Terus penerapan bukti potongnya itu kita minta ke bendahara apa yang diperlukan. Sebenarnya tinggal memberikan, misal ada faktur ya silakan faktur terus dilampirkan estet. Atau kwitansi dilampirkan estet, gitu aja sih. Jadi bendahara cukup menerima surat keterangannya aja. Jadi nanti pas pembuatan bukti potong berdasarkan surat keterangan itu mendapatkan fasilitas. Langsung ya, keren banget. Jadi apalagi sekarang ada e-report ya, otomatis tambah gampang, cepat. Bukti potong bisa di-share melalui PDF atau di print juga bisa. Pokoknya sekarang serba online, nge-share lewat WA aja udah bisa di-print di sana gitu loh. Apa-apa sekarang tinggal share aja ya Mas. Berarti secara langsung lebih murah juga ya. Karena kalau misalkan datang ke sini kan butuh apa tuh, bensin. Belum nanti kalau siang lapar butuh makan. Iya. Jadi
sambil rebahan lapor pajak. Tapi nggak bisa ya kalau bendahara kan nggak boleh rebahan. kerja. Sabtu Minggu dong lapornya. Iya. Sambil rebahan. Bisa juga. Oke. Ada. Udah jelas ya Kak Atik Cantika? Semoga jelas. Nah, semoga jelas. Ini dari Mas Nugroho, adain webinar Kak lewat Zoom. Nah, ini minggu depan kita ada kelas pajak lewat Zoom juga. Tetapi membahas tentang SPT tahunan ya. Oh, pesertanya siapa tuh Mas? Pesertanya nanti kita akan umumkan, jadi boleh mendaftar. Oh, pendaftaran dulu ya. Iya, jadi nanti kita juga akan bagi-bagi souvenir di situ. Nah, pokoknya setiap acara itu pokoknya kalian tinggal ikut aktif, tanya pasti ada kuis-kuisnya sih. Ada kuis di dalamnya. Nah, yang jelas harus memperhatikan, tahu manfaatnya buat kita apa. Selain nambah pengetahuan, kita juga bisa nambah teman. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari J Jumi 36. Ini bukan pertanyaan, penjelasan ya. Oh, penjelasan. Jika bla bla bla. Tetap ini pertanyaannya kalau pakai kartu kredit itu tetap dikenakan apa? Iya. Ya. Jika transaksi lebih dari 2 juta, apakah dikenakan ketika menggunakan kartu kredit? Enggak, ini membantu tapi diminta penjelasan juga. Iya. Oh, ini Kak J Jimmy itu membantu menjelaskan ya terkait yang tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 itu apa aja. Iya. Terus kalau transaksinya lebih dari 2 juta itu apa dikenakan kalau misalkan menggunakan kartu kredit, Mas? Nah, itu kan maksudnya dia ikut menjelaskan ya. Oh, ikut menjelaskan ya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih ya, Kak. Ini dari Sambu. Oh iya, udah kenal ya? Sering menang soalnya. Oh ya, sering menang sering ya? nganter hadiah ke sana kayaknya. Oh iya. Cocok buat aku yang anak pajak. Akuntansi perpajakan. Nah, dari Nihyatul lah. Nihyatul. Terima kasih sudah menonton. Nihyatul. Terima kasih sudah turut serta aktif untuk komen di live pajak kita malam ini. Oke, kita jawab lagi nih Mas, ada pertanyaan dari 4NF4 Kumai. Wah, pasti dari Kumai nih. Apakah ada dasar aturan undang-undangnya untuk pemotongan PPh 21 terkait dengan perjadin? Karena menurut saya bukan merupakan penghasilan tambahan, tapi pergantian uang perjalanan dinas. Oh, pertanyaannya ini terkait dasarnya, Mas. Iya. Terkait dasarnya untuk pemotongan PPh 21 SPD. Iya. Jadi kalau undang-undangnya Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 ya. Oh, pakai Undang-Undang PPh. Iya. Kalau undang-undangnya ya. Tapi nanti juga kita akan bahas tentang undang-undang baru ya. HPP, tapi nantilah. Nah, jadi kenapa Pak tetap dipotong pajak? Ya karena itu adalah honor atau imbalan yang dikeluarkan melalui APBD atau APBN. Oh, gitu. Karena yang bayar bendahara gitu ya? Iya, yang mengeluarkan uang juga itu dari bendahara dan sumber dananya dari APBD atau sumber dananya dari uang rakyat juga. Iya, seperti itu. Jadi walaupun mengganti perjalanan dinas kan sumber dananya dari mana nih? Ya kan kalau dari APBN dan dia PNS ya dikenakan pajak. Iya. Masa bayar uang dinas pakai uang sendiri kan enggak ya, Mas? Nah, apa lagi nih? Oh, perjadian enggak kena pajak. Atau mau di ini? Oke, kita cek lagi nih. Ada komen dari siapa aja? Oh, masih ada penonton setia, Mas. Sampai saat ini masih sama ya, dari pertama live tadi 13-14 orang sampai sekarang lah. Masih tetap diganti orang atau masih orang yang sama nih?
Tadi udah banyak yang komen, nanti kita tinggal pilih-pilih siapa yang paling aktif antara pengguna-pengguna Instagram yang komen tadi. Yang jelas nanti ada 5 giveaway dari kami untuk para pemenang. Oke. Iya. Bentar, ini kayaknya nanti akan saya sampaikan lagi ya. Oke, bagi teman-teman yang merasa pertanyaannya belum jelas, nanti bisa ditanyakan lagi, atau mungkin bagi pertanyaan yang belum terjawab hari ini, akan kami catat dan akan kami jawab di sesi berikutnya ya Mas, atau mungkin di kesempatan berikutnya, atau mungkin ketika nanti ada webinar, silakan mendaftar dan teman-teman bisa tanya juga lewat webinar tersebut. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Aktif banget ya. Waduh. Dari J. Jumi yang bawah Mas. Nah, bagaimana peran DJP? DJP itu Direktorat Jenderal Pajak agar dalam meningkatkan kepatuhan bendaharawan atau instansi pemerintah dan kewajiban perpajakannya. Nah, tentunya ini termasuk nggak Mas? Iya, termasuk ya. Jadi bagaimana peran DJP agar dapat meningkatkan kepatuhan? Tentunya dilakukan komunikasi terus-menerus. Harus komunikasi ya. Jadi kendala sekarang ini adalah bendahara ini sering terjadi pergantian. Ya kan? Sering terjadi pergantian. Jadi ketika ganti dia akan belajar lagi nih tentang pajaknya. Jadi dari DJP juga seharusnya bisa mengantisipasi dengan cara rekonsiliasi, dengan cara fintech, dengan cara sosialisasi juga kepada bendahara seperti itu. Oh, berarti aktif untuk memberikan edukasi ya Mas. Berbagai macam bentuk edukasi, baik langsung maupun tidak langsung. Iya. Kalau untuk saat ini berarti ini ya secara nggak langsung ya atau virtual, daring, karena belum memungkinkan untuk tatap muka. Betul. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Mas. Selama ini kami sebagai tadi terkait perjadian mungkin akan kami jelaskan lebih lanjut. Oh iya, baik. Untuk Kak Sulistiani Lita ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya terkait perjadian. Mungkin nanti akan kami buatkan post khusus ya. Iya. Jadi saya juga setelah membaca aturan agak mungkin mohon maaf kalau tadi yang saya sampaikan salah, tapi nanti akan saya perjelas melalui kesempatan berikutnya ya Mas. Kesempatan berikutnya nanti atau mungkin post kami buatkan feed khusus postingan Instagram terkait perjalanan dinas. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Keren banget ya. Sulis ya? Iya. Kak Sulistiani Lita. Karena ada pendapat juga kalau maksudnya dari PMK juga menyatakan kalau dia perjalanan dinasnya dari mana sebentar dari PMK 113 nomor 113 PMK 05 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara dan lain-lain. Objek itu tidak dikenakan pajak. Nah, tapi nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Mungkin kalau dijawab saat ini terlalu panjang gitu ya Mas. Iya, dan saya juga. Jadi nanti biar lebih jelasnya nanti akan dibuatkan informasi khusus terkait dengan pertanyaan tersebut. Baik, pertanyaan yang sama diajukan oleh Kak Sri Rahayu Fitriati ya terkait dengan perjadian. Kami ulangi lagi ya. Iya. Jadi nanti terkait dengan pertanyaan tersebut akan kami bahas selanjutnya. Kami buatkan informasi khusus bisa melewati feed Instagram ataupun media lainnya ya Mas. Betul, karena perjalanan dinas ini termasuk komponen yang besar, ya kan? Maksudnya termasuk salah satu dalam komponen anggaran besar ya. Utamanya misal di APBN, APBD itu pasti ada perjalanan dinas. Itu baik itu juga misal di swasta gitu ya, di
WP badan gitu juga ada juga kan. Nah, nanti mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut karena mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui nih yang dulunya ternyata masih belum punya gambaran. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi akan dibahas di sesi berikutnya. Yes. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini aktif banget ya ternyata. Walaupun yang nonton ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Di sini juga tempatnya kita berdiskusi ya. Iya. Jadi nggak selalu kita bisa menjawab juga. Kadang kalau kita masih ragu kita akan cross check kembali. Betul. Ya kan, dan yang kita sampaikan lebih pastinya gitu. Yeah. Karena namanya yang pengetahuan pasti selalu berkembang ya. Iya, betul sekali. Apalagi nanti kalau ada undang-undang HPP, ada pembaruan peraturan lagi, dan itu pasti akan terjadi ya Mas. Betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Dari Kak Lina Pasaribu. Kak, tanya dong, kalau misal gaji di bawah kecil, apakah tetap wajib lapor SPT? Mungkin maksudnya kecil ini di bawah batas ya. Di bawah PTKP. Di bawah batas menurut kita. PTKP itu apa sih Mas? Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena Jadi pajak. Jadi batas di mana penghasilan dalam setahun itu tidak dikenakan pajak. Oh, ada batasnya berarti ya? Iya. Gimana tuh Mas? Mulainya dari 54 juta dan akan menyesuaikan dengan kondisinya. Udah nikah atau masih jomblo, udah punya anak atau udah punya istri atau istri kerja atau enggak, nah itu berpengaruh di situ PTKP. Nah, kalau gaji di bawah PTKP tidak perlu membayar pajak ya, atau tidak dipotong pajaknya. Tetapi kalau lapor SPT ya wajib selama dia belum non efektif. Tapi terkait non efektif ini, jika gaji di bawah PTKP bisa mengajukan non efektif. Jadi ketika dia sudah mengajukan non efektif ke KPP terdaftar, dia udah nggak punya kewajiban lagi untuk lapor SPT. Oh, berarti yang penting saya mengajukan dulu ya. Mengajukan dulu. Saya tahu kalau misal saya udah non efektif, habis itu saya baru bisa ini nih nggak melaporkan SPT tahunan. Betul sekali. Nah, kalau untuk lapor SPT selama nggak NI ada kewajiban, jadi wajib. Oh, berarti intinya di situ ya. Kalau misal aktif berarti tetap wajib lapor SPT. Walaupun penghasilannya di bawah atau di atas PTKP. Betul sekali. Gitu ya. Ada pertanyaan baru? Oh iya. Apa tuh? Pertanyaan lagi dari Kiki. Dari Kiki. Iya. Permisi Kak, bahas sedikit tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Garis besarnya apa aja? Nah, ini kita lihat nih garis besar yang mungkin yang dimaksud ini dulu Mas, harmonisasi peraturan itu apa sih? Kayaknya saya nggak tahu nih apa sih yang dimaksud harmonisasi peraturan perpajakan itu. Jadi tujuannya di sini adalah menyesuaikan ya. Peraturan perpajakan itu menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, jadi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini sebenarnya tujuannya ada perubahan pasal-pasal di undang-undang yang sudah ada, undang-undang pajak, KUP, PPH, PPN itu ada, dan itu ada beberapa perubahan, dan perubahannya itu ada di undang-undang harmonisasi perpajakan, harmonisasi peraturan perpajakan ini. Nah, tentunya yang garis besar di highlight oleh media dan yang diinfokan sekarang itu adalah NIK sebagai NPWP. Waduh. Nah, tapi nggak semua yang punya NIK itu wajib ber-NPWP. Karena ada batas-batasnya juga, kayak kalau dia udah melewati PTKP bisa dikenakan. Berarti balik lagi ya, kalau misalnya udah memenuhi syarat subjektif dan objektif, baru bisa kena bayar pajak. Benar sekali. Terus bagi pengusaha, baik perorangan atau misal badan yang baru terdaftar dan dia ingin memanfaatkan bisa tidak dikenakan pajak jika omsetnya di bawah 500 juta. Kalau omsetnya di bawah 500 juta per
per tahun. Jadi itu gambarannya aja. Nah, nanti kita tunggu undang-undang resminya diterbitkan, nanti setelah resmi diterbitkan nanti akan coba kita bahas. Masih nunggu nih, jadi aturannya belum dirilis resminya. Kita tunggu resminya, setelah itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ya Mas. Jadi tujuannya emang menyesuaikan zaman dan lebih berkeadilan. Asasnya berkeadilan ya pajak itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sulistianita. Wah, aktif banget ini dari tadi. Keren banget loh. Jadi tadi kita jawabin dari banyak awal pertanyaan kita. Ya. Mas, kalau pegawai PPNP, mungkin namanya PPNPN ya, iya, dapat honor rutin tiap bulan, tapi bukan gaji. Apa tetap dikenakan pajak? Honor rutin, bedanya sama gaji apa ya? Tergantung sih, kalau honor rutin dia ada kayak kontraknya gitu, atau itu termasuk dalam apa ya namanya? Lembur kah atau apa? Ya misal lembur. Tapi rutin lemburnya tiap hari. Itu bisa dikenakan pajak. PPN 21 bukan pegawai, karena kan dia tidak termasuk PNS ya. Kalau untuk bendahara jadi bisa menggunakan kategori bukan pegawai. Kategori bukan pegawai. Dan kalau misal tertera kontrak, misal bukan kontrak jadi apa ya PPNPN, tetapi dia di luar gaji, di luar kontrak gajinya, itu bisa dipilih berkesinambungan kalau dia rutin. Nah kalau misal dia hanya sebulan nih misal lembur yang kadang ada kadang enggak, itu bisa dipilih bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan. Oh gitu. Jadi tergantung lagi ya, maksudnya nanti kemana? Tergantung transaksinya bagaimana dan adakah apa dokumen-dokumen yang mendukung hal tersebut. Balik lagi. Oke. Ini alhamdulillah nih banyak pertanyaan. Saya kira tidak pada tertarik ya. Ternyata banyak banget ya pertanyaannya Mas Umar. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari atasnya lagi. Iya, dari Hairun 77. Mau tanya Kak, surat keterangan PP 23 itu berlaku untuk pemotongan atau pemungutan pajak jenis apa aja ya? Jadi kalau pakai surat PP 23 ini kan dia yang bisa memanfaatkan atas penghasilan apa tarif 0,5%. Jadi ya tergantung wajib pajaknya apa, menjual barang apa, barang atau jasa gitu kan. Jadi dia bisa tidak dikenakan pajak penghasilan PPh 22 atau 23, tapi langsung dikenakan PPh final 100%. Tadi ya. Tapi kalau misal PPN ya tetap kena. Selain PPN ya. Dari surat keterangan PP 23 itu berlaku untuk pemotongan atau pemungutan pajak selain PPN. Iya, jadi pajak penghasilan. Oke. Pertanyaan lagi dari J Jumi 36. Halo Mbak Jumi. Main-main ke Kobar lah. Pertanyaan terkait faktur pajak. Misalkan kita ada transaksi kebendaharaan pemerintah, mereka minta kita yang setorkan PPN. Untuk faktur pajak bendaharawan, apakah boleh secara aturan menggunakan kode 010 bukan 020? Seharusnya ya tetap ke 020 ya. Karena iya, jadi sudah ada ketentuannya kalau transaksi dengan bendahara itu faktur pajaknya 020, atau kalau misalnya sama BUMN 030. Kalau 010 itu kan transaksi dengan PKP, sama-sama PKP gitu kan. Jadi sebenarnya yang menyetorkan itu tetap bendahara. Jadi bukan rekanannya yang menyetorkan. Salah satu tugas bendahara kan tadi memotong atau memungut pajak. Gitu. Wah ini nggak mau kalah nih Pak, banyak pertanyaan juga Pak Jumi. Saling bersaing ya, karena banyak banget nih. Jadi kita akan pilih cuma 5 ya kawan-kawan. Jadi tetap aktif sampai akhir live Instagram kali ini. Ini udah 1 jam. Oh iya? Wah iya, udah 1 jam ya. Jadi terima kasih kawan pajak atas antusiasmenya terkait pertanyaan-pertanyaannya. Hah? Apa ya? Gimana? Ini
kita selesaikan aja. Oke, selesaikan ya. Tinggal dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Nah, ini. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, Kak, kalau misal saya buat NPWP di Kota Waringin Timur, terus mau lapor SPT di Kobar, apakah bisa? Terus caranya gimana, Kak? Bisa banget. Bisa banget dong. Lapor di Jakarta juga bisa. Oh, lapor di mana pun ya berarti. Lapor di mana juga bisa. Wah. Tahu nggak menurutnya? Nah, itu karena pelaporan SPT tahunan atau SPT masa itu kan bisa dilakukan melalui online, melalui DJP online. Jadi kalau kamu mau melapor di mana aja, di tengah laut bisa laporan, di tengah hutan bisa laporan, kamu harus paling enggak mempunyai akun DJP online dan koneksi internet. Oh iya, penting ya koneksi internet sekarang. Iya, dan kalau misal belum, ya silakan mengajukan Evin. Oh gitu. Jadi pengajuan Evin, terus pendaftaran DJP online. Ya lalu kamu lapor di mana aja bisa. Iya. Berarti lapor SPT online itu syaratnya harus ada Evin dulu ya Mas? Iya. Kalau misalkan belum, nanti bisa mengajukan dulu. Betul sekali. Dan sangat mudah ya. Jadi ya paling antri, terus pembuatan mungkin nggak nyampe 15 menit ya. Udah punya Evin, terus nanti dibantu pelaporan pajaknya. Wow, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir dari Rahmat Irwandi. Mau tanya Pak Bu, apa pajak itu dibayarkan tiap bulannya? Pajak apa nih maksudnya pajak ya? Apa? Kalau kita misal seperti kita nih PNS, ya itu ya dipotong. Ya kita misal gajian itu harus dipotong. Iya. Jadi tiap bulan. Terus kalau misal pengusaha nih yang memanfaatkan PP23, itu ya dia ngitung omsetnya bulan depan bayar pajaknya. Maksudnya omset misalnya Oktober, ya kan omset Oktober berapa dibayarkan November. Jadi bayarnya tiap bulan gitu. Biar tahu dulu gitu ya Mas, penghasilannya berapa di bulan Oktober. Iya. Nah, terus kalau misal PPh badan BP badan itu juga dia nanti bayarnya tahunan. Cuma dia ada cicilan nih namanya angsuran PPh 25. Itu bayarnya juga tiap bulan. Jadi sebenarnya bayar tiap bulan juga. Oh iya, berarti beda-beda ya. Tapi kalau kamu masih di bawah PTKP, nggak ada. Tenang aja. Pajak itu sifatnya berkeadilan. Kalau semakin kaya, pajaknya harusnya semakin besar dan tarifnya makin besar. Kalau semakin semakin kecil penghasilannya, tentunya pajak yang dibayarkan ya semakin kecil. Jadi itulah sifat keadilan, redistribusi pendapatan. Jadi orang kaya bayar pajak lebih banyak, ya kan? Nanti dikelola negara untuk bantuan kepada orang miskin agar bisa berusaha, sekolah, dapat beasiswa, bantuan sosial. Sekarang BPJS, PKH, wah banyak banget. Apalagi sekarang COVID nih ya Mas, banyak bantuan-bantuan langsung tunai. Biasanya yang dikasih dari pos, dari BRI, dari bank-bank. Jadi secara tidak langsung, sebenarnya seluruh masyarakat sudah merasakan manfaat pajak. Gitu. Nah, di sini juga kantor kita tercinta, KPP Pratama Pangkalan Bun, sedang menjalani atau menuju ke ZI BBM. Zona integritas wilayah bersih bebas melayani, birokrasi bersih melayani. Agak susah ya. Bisa Mas pelan-pelan. Tapi kita mengkampanyekan itu karena kita di sini tentunya fokus untuk pelayanan dan semua pelayanan yang ada di KPP Pratama Pangkalan Bun itu tidak ada biaya, gratis ya. Jadi pokoknya kalau kamu bukan ada masalah pajak ya, kamu bingung pajak aja lo datang ke sini kita kasih tahu. Iya, kita bantu. Bisa kamu perlu datang ke sini pun lewat WA bisa gitu. Jangan-jangan misal ada pertanyaan dari kampus gitu, tanya bisa kita jawab. Karena kan online ya Mas. Online. Seharusnya sekolah datangnya kantor pajak belajar. Belajarnya di kantor pajak. Iya, boleh. Apalagi bagi mahasiswa ya, biasanya. Betul. Ada pertanyaan lagi nggak? Belum. Masih banyak? Wah. Oke, ini terakhir ya. Oke, gimana nih? Udah aja atau sekali ini aja. Ada dua ya? Ada dua.
Dua itu. Oke, dua aja lah. Iya, nanti ada lagi. Udah terakhir nih. Oke. Kita sampai 2040 ya. Terakhir. Pertanyaan terakhir banget. Nah, tadi kan udah terakhir, ini terakhir banget. Ngep. Saya NPWP awal buat jasa sound system. Apakah bisa digunakan buat jasa catering? Iya sebenarnya bisa, tapi kalau usaha utamanya itu lebih ke jasa catering, nanti silahkan diubah datanya aja. Oh, berarti tinggal ngubah ya Mas? Berubah data, dan itu cepat aja kok. Berubah data, ngisi formulir di PPT langsung. Oh, langsung jadi, keren banget. Iya, tinggal jadi datang, ya. tergantung Bapak kalau misal jasa sound systemnya masih dominan ya silahkan ini. Apalagi kalau udah berkembang ya silahkan buatkan CV atau PT-nya. Iya. Nah ini terakhir nih yang ayahnya. Terakhir banget, nget anget pokoknya. Suami istri sama-sama pegawai, benarkah NPWP-nya satu aja? Terus gimana cara ngurusnya dan apa aja syaratnya? Terus kalau yang pelaporan SPT tahunannya nanti gimana? Oh, bisa belajar. Ya, jadi kalau suami istri ya dibolehkan, memang disarankan gabung aja. Oh, jadi satu pelaporan gabung ya. Maksudnya kalau dari kami menyarankan untuk silakan MBW gabung. Kecuali kalau misal mau pisah harta atau istrinya mau menjalankan kewajiban perpajakan sendiri nih. Saya istri mandiri. Oh. Nah itu terus pengurusannya ya silahkan dilaporkan aja lewat SPT tahunan. Kalau istri dalam satu memberi kerja nanti penghasilannya diambil final. Potongan BPH-nya juga. Nah, kalau misal lebih lebih dari 2 memberi kerja nanti ada perhitungannya sendiri. Lebih tepatnya kalau kamu kesulitan untuk pelaporan SPT datang aja ditangkap aja. Gitu. Ini mungkin maksudnya cara ngurusnya itu misal dari punya masing-masing NPWP terus jadi satu NPWP itu gimana? Ya ngurus aja ditangkap aja jadi penghapusan aja. NPWP. Oh, terus kalau misal mau sendiri-sendiri? Ya buat aja. Nanti dengan ngisi dengan syarat apa nih, pisah harta kah atau ini malah kewajiban gitu. Gampang banget berarti ya. Gampang banget, datang jangan semua. Oke. Mohon maaf nih, kita udah overtime. Mungkin besok Jumat depan ya. Kita adakan live dialog interaktif pajak berikutnya. Minggu depan jangan lupa Jumat jam 7:30 malam. Dengan tema yang berbeda ya Mas? Tentunya. Jadi kita di sini diskusi bareng, belajar bareng. Kita dialog interaktif, jadi ada tanya jawabnya juga. Dan misal nanti kita ada misal kayak tadi ya, yang berjadi. Itu mungkin kalau misal tidak bisa saya jawab di sini dengan tepat. Jadi PR ya Mas? Iya, tentunya dari PR nih. Nanti akan saya jelaskan kembali melalui nanti lewat Instagram juga sih Mas. Oke. Berarti harus nonton nih live Instagram pajak berikutnya. Jadi tetap harus aktif pantengin di sosial media kita, bisa lewat Instagram Pajak Pebun atau bisa lewat Facebook juga ada, Twitter juga bisa, ada. KPP Pratama Pangkalan Bun, Twitter @pajakpebun. Lalu selain itu saluran informasinya bisa juga melalui portal DJP di www.pajak.go.id atau melalui klik pajak 1.500-200. Gitu. Halo Bu Dahlia, tonton nih, semangat. Terima kasih Bu Dahlia. Ini terakhir nih, pesan terakhir bagi kawan pajak yang belum lapor SPT. Nah, harus nih. Yuk lapor SPT sekarang juga. Karena sekarang lapor SPT bisa di mana aja, kapan aja, selagi ada koneksi internet. Oke. Gitu. Oke, udah. Tutup aja. Oke, sekian live Instagram dialog interaktif pajak, ngobrolin pajaknya bendahara instansi pemerintah. Apabila ada salah kata, saya Dian Faidah dan kawan saya Muhammad Idul Ma'ruf mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.